Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuraini. Saya dari kelas 11 Tata Boga 3. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Apersepsi 1, 2, 3 beserta jawaban dari evaluasi. Apersepsi 1. Semakin berkembangnya zaman, semakin berkembangnya pula ilmu, terutama ilmu arsitektur. Apersepsi 2. Kemajuan yang dicapai pada masa Bani Umayyah meliputi bidang politik, keagamaan, ekonomi, ilmu bangunan, sosial, dan militer. Kemajuan yang dicapai pada masa Bani Abbasiyah meliputi bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, ilmu bangunan, sosial, dan bidang militer. Apersepsi 3. Mencampur adukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan khurafat dan tahayul merupakan suatu kesalahan, karena semua itu merupakan perbuatan yang syirik. Jawaban evaluasi. Soal pertama, periodisasi sejarah peradaban Islam terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah periode klasik. Periode klasik merupakan periode kejayaan Islam yang dibagi ke dalam 2 fase, yaitu fase ekspansi dan fase disintegrasi. Yang kedua, pada periode pertengahan merupakan periode kemunduran Islam yang dibagi menjadi 2 fase, yaitu fase kemunduran dan fase munculnya ketiga kerajaan besar. Yang ketiga, periode modern. Periode modern merupakan periode kebangkitan umat Islam yang ditandai dengan munculnya para pembaharuan Islam. Soal yang kedua adalah faktor yang menyebabkan umat Islam mengalami kemajuan yang sangat gemilang adalah ada faktor internal, dan termasuk dalam faktor internal adalah konsistensi dan istiqomah umat Islam kepada ajaran Islam. Kemudian, ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju, Islam sebagai rahmat, seluruh alam Islam sebagai agama dakwah, sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan dunia dan ukhrawi. Kemudian ada faktor eksternal. Yang pertama adalah terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain, yang terlebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Pengaruh Persia pada saat itu sangat penting di bidang pemerintahan. Selain itu, mereka banyak berjasa dalam perkembangan ilmu, filsafat, dan sastra. Adapun pengaruh Yunani masuk melalui berbagai macam terjemah dalam banyak bidang ilmu, terutama filsafat. Yang kedua ada gerakan terjemah pada masa periode klasik. Usaha penerjemahan kitab-kitab asing dilakukan dengan pengaruh gerakan terjemah terlihat dalam perkembangan ini. Pengetahuan umum, terutama di bidang astronomi kedokteran, filsafat, kimia, dan sejarah. Selain faktor di atas, kejayaan Islam disebabkan oleh adanya etos keilmuan dari para ulama, antara lain 1. Melaksanakan ajaran Al-Quran secara maksimal. 2. Melaksanakan isi hadis. 3. Mengembangkan ilmu agama dengan berijtihad. Yang keempat, ulama berdiri sendiri serta menolak untuk menjadi pegawai pemerintahan. Soal ketiga adalah kemajuan yang dicapai pada masa Bani Umayyah meliputi bidang politik, keagamaan, ekonomi, ilmu bangunan, sosial, dan militer. Soal keempat, kemajuan yang dicapai pada masa Bani Abbasiyah meliputi bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, ilmu bangunan, sosial, dan bidang militer. Soal kelima, tokoh yang berjasa dalam ilmu pengetahuan yang hidup di zaman Bani Abbasiyah yaitu Al-Kindi, Ibnu Bajjah, Ibnu Sina, Ibnu Rus, Al-Ghazali, dan Al-Farabi.